Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nasyari Kala, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam angkatan 2024. Jadi teman-teman, di sini saya akan menceritakan mengenai judul buku yaitu Rich Dad Poor Dad. Namun sebelum memulai ceritanya, jadi buku ini ditulis oleh Robert T. Kiyosaki pada tahun 2011 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2016 oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku ini terdiri dari 9 bab dan totalnya sekitar 200 halaman. Yang mana buku ini menceritakan tentang kisah Robert, di mana ia memiliki dua orang ayah, yakni ayah kaya yang merupakan ayah dari temannya yang bernama Mike, dan ayah miskin, yakni ayah biologisnya. Uniknya, ayah Mike merupakan seorang ayah yang hanya lulus dari SMP, sedangkan ayah miskin adalah ayah yang memiliki jenjang pendidikan yang kini bahkan hingga S3 di universitas ternama. Jadi, waktu dia masih kecil, Robert sama sekali gak tahu kalau misalnya ayah kaya gini akan benar-benar menjadi ayah yang kaya dan ayah yang miskin ini menjadi ayah yang miskin. Saat itu, keduanya ini memiliki cara pandang yang berbeda terhadap uang, sehingga akhirnya Robert memutuskan untuk mendengarkan kedua sudut pandang ayahnya ini. Dia menganalisisnya dan akhirnya memutuskan untuk mendengarkan nasihat ayah kayanya. Jadi, apa aja sih nasihat ayah kaya buat Robert dan mungkin buat kita? Yuk kita mulai ceritanya. Yang pertama, bab 1. Dari buku ini dimulai dengan kisah di mana Robert pada saat merupakan seorang yang masih kecil dan masuk ke sekolah yang baru, yakni sebuah sekolah yang elit di lingkungannya. Namun sayangnya dia bukan berasal dari sebuah keluarga yang kaya. Akhirnya teman-temannya ini sama sekali gak mau nemenin dia, dan juga seorang yang bernama Mike. Dan akhirnya Robert memutuskan untuk bertanya kepada ayahnya, gimana sih caranya menjadi orang kaya? Waktu itu ayahnya cuma bilang, belajarlah untuk mencetak uang. Namun ayahnya bilang kalau ia juga kurang tahu gimana caranya mencetak uang, dan gak sampai di situ, akhirnya ia mengusulkan Robert dan Mike untuk bertanya kepada ayahnya Mike. Karena kata seorang bankir, ayah Mike memiliki sebuah kerajaan bisnis. Waktu itu si Mike gak nyangka kalau misalnya ayahnya ini membangun sebuah kerajaan bisnis, tapi akhirnya mereka tetap memutuskan untuk pergi ke ayahnya si Mike ini. Waktu mereka ketemu ayahnya Mike, mereka pun membentuk sebuah kesepakatan di mana Robert dan Mike akan bekerja kepada ayahnya setiap hari Sabtu. Waktu itu si Mike gak nyangka kalau misalnya ayahnya ini membangun sebuah kerajaan bisnis, tapi pada akhirnya mereka tetap memutuskan untuk pergi ke ayahnya si Mike ini. Waktu mereka ketemu dengan ayahnya si Mike, mereka pun membentuk sebuah kesepakatan bahwasanya Robert dan Mike akan bekerja kepada ayahnya setiap hari Sabtu. Pekerjaan mereka adalah mengambil kaleng dirap, terus mengelapnya dan mengembalikannya lagi. Untuk pekerjaan ini mereka dibayar 10 sen per jam. Nah bayarannya oke nggak sih? Kalau dari buku ini sih katanya nggak mengembirakan lah. Untuk seorang anak berumur 9 tahun, setelah beberapa minggu Robert dan Mike bekerja kepada ayahnya Mike. Robert pun mulai merasa kesal karena kayaknya ia nggak mendapatkan sesuatu dari ayahnya si Mike. Akhirnya Robert cerita kepada ayah kandungnya, dan justru ayah kandungnya itu marah karena menganggap ayahnya Mike telah melanggar undang-undang ketenaga kerjaan. Dan seharusnya mereka dibayar hanya 25 sen per jam. Namun akhirnya Robert memberanikan diri untuk datang ke ayahnya Mike. Ia mengutarakan kesalahannya, namun dari sini ia justru mendapatkan pelajaran pertama, yakni orang kaya tidak bekerja untuk uang. Terus gimana dong caranya orang kaya mendapatkan uang? Nah lucunya ayah Mike atau ayah kaya itu justru menyuruh Robert dan Mike untuk mencari cara artinya sendiri. Dan setelah itu mereka malah membuat keputusan di mana ayah Mike akan membayar Robert dan Mike ketika mereka bekerja kepada ayah kaya ini. Agak kebingungan lah. Tapi dari sini Robert justru mendapatkan sebuah ide untuk membuka perusahaan komik, di mana ia mengumpulkan komik-komik bekas dari toko tempat yang bekerja, lalu menyusunnya di garasi rumahnya dan meminta adiknya untuk menjaga tempat persewaan komik. Jadi waktu ada orang yang meminjam atau menyewa komiknya, ini mereka akan mencatat buku yang dipinjamnya di buku adiknya Robert ini, dan kemudian membayar uang sewanya. Setelah itu adik Robert akan memberikan uang sewa komiknya ini kepada Robert dan membayar gaji adiknya. Tapi dari sini Robert justru memahami apa arti orang kaya tidak bekerja untuk uang. Oh iya, dari bisnis persewaan komiknya itu kan Robert sama sekali gak bekerja secara langsung untuk bisnis persewaan itu, tapi uang sewanya itu tetap masuk sama dia dan hanya ia perlu mengaji adiknya. Nah di sini ayah kaya juga mau mengingatkan Robert dan Mike bahwa orang di dunia ini yang bilang saya gak tertarik sama uang, tapi bekerja selama 8 jam per hari atau bahkan lebih, karena nyatanya orang kaya itu gak bekerja untuk uang. Nah setelah mereka lulus pelajaran pertama, mereka pun masuk pelajaran selanjutnya atau pelajaran yang kedua, yakni melek keuangan. Kenapa sih kaya mengajarkan mengenai melek keuangan? Nah kaya menjelaskan kepada mereka dan juga kepada kita bahwa apa yang penting bukanlah berapa banyak uang yang dapat kita hasilkan, tapi berapa uang yang dapat kita simpan. Ilustrasinya begini, mungkin kita pernah dengar ada orang yang dapat uang kaget atau mendapatkan door prize atau jutaan dolar atau jutaan rupiah secara mendadak, tapi kemudian jatuh miskin lagi, yang penyebabnya adalah karena kurangnya melek keuangan. Nah terus gimana sih caranya kita melek keuangan? Nah yang pertama, kita harus mengetahui perbedaan antara aset dan liabilitas. Simpelnya aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita, sedangkan liabilitas adalah yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Terus masalahnya ada di mana? Masalahnya adalah masih banyak orang yang belum mengetahui perbedaan antara aset dan liabilitas. Di mana salah satu hal yang ramai diperbincangkan adalah ayah kaya dan Robert menyatakan bahwa rumah bukanlah sebuah aset. Jadi banyak orang yang mengira bahwa rumah adalah sebuah aset karena nilainya selalu naik. Padahal kalau misalnya kita memiliki banyak rumah tapi tidak ditempati, rumah ini justru mengeluarkan uang dari kantong kita, misalnya untuk membayar listrik, tagihan pajak, dan lain-lain. Tentu saja dari ilustrasi singkat ini, rumah itu lebih cocok diklasifikasikan ke dalam bentuk liabilitas. Banyak perdebatan yang terjadi pada saat itu, tapi pada akhirnya statement ini diterima ketika kejatuhan harga rumah pada tahun 2008 atau yang disebut dengan supply mortgage. Rumah ini dianggap sebagai sebuah aset selama rumah ini memberikan pemasukan atau uang ke kantong kita. Nah, setelah mengetahui aturan melek keuangan, selanjutnya adalah mengetahui perbedaan pola arus kas antara orang kaya dan orang menengah atau orang miskin. Simpulnya, pola arus kas orang miskin adalah mendapatkan gaji dari pekerjaan, lalu gaji ini
akan langsung habis untuk pengeluaran. Untuk pola arus kas orang kelas menengah mendapatkan gaji dari pekerjaan, lalu gaji ini akan habis untuk membayar liabilitas seperti cicilan rumah, cicilan mobil, hutang kartu kredit, hipotek, dan lain-lain. Sedangkan pola arus kas orang kaya seperti pelajaran pertama orang kaya tidak bekerja untuk uang, mereka justru memiliki aset seperti investasi dan berbisnis untuk penghasilan mereka yang kemudian digunakan untuk membayar pengeluaran mereka. Di sini ayah kaya dan Robert juga mengingatkan bahwa memiliki banyak uang yang utuh itu tidak memecahkan masalah. Selain itu percuma juga kalau misalnya kita sekolah tinggi, tahu cara menghasilkan banyak uang tapi gak tahu cara mengelolanya. Bab selanjutnya adalah pelajaran ketiga berjudul Uluslah Bisnismu Sendiri. Di sini diceritakan kalau misalnya pengumpulan keuangan seringkali muncul karena seseorang bekerja seumur hidup kepada orang lain, dan hal ini merupakan hasil dari fokus sistem pendidikan yang mempersiapkan kita untuk bekerja kepada orang lain dan membuat orang lain menjadi semakin kaya. Jadi mulailah untuk mengurus bisnis atau investasi kita sendiri. Pertanyaannya, terus kalau misalnya kita udah punya pekerjaan, kita harus resign gitu? Ya enggak juga, pertahankan aja pekerjaan kalian, tapi mulailah untuk membeli aset-aset yang real juga agar pengeluaran tetap rendah, kurangnya liabilitas, dan mulailah mengembangkan aset yang solid. Dan bab 4 atau pelajaran yang keempat berjudul Sejarah Pajak dan Kekuatan Korporasi. Banyak orang yang mengira bahwa pajak dikenakan pada orang kaya. Nyatanya orang kaya bermain secara cerdas untuk tidak terkena pajak secara legal melalui kekuatan korporasi. Dan justru orang kelas menengah layak membayar pajak yang paling besar. Tentu saja orang yang melakukannya adalah orang yang memiliki keuangan yang baik, yang terdiri dari 4 bidang keahliannya, yakni akuntansi, investasi, memahami pasar dan hukum. Nah, balik lagi, kenapa sih kita harus membangun lagi keuangan? Simbolnya hanya supaya kita memiliki lebih banyak pilihan dan mampu melihat peluang. Bab 5 atau pelajaran selanjutnya berjudul Orang Kaya Menciptakan Uang. Di sini Robert ingin mengingatkan kita bahwa kita tuh sebenarnya memiliki karunia dan potensi luar biasa, tapi satu hal yang menahan kita adalah keraguan terhadap diri sendiri. Sampai bab 5 atau pelajaran selanjutnya berjudul Orang Kaya Menciptakan Uang. Di sini Robert ingin mengingatkan kita bahwa kita tuh sebenarnya memiliki karunia dan potensi yang luar biasa. Tapi satu hal yang menahan kita adalah keraguan terhadap diri sendiri sampai pada tahap tertentu. Contohnya, ketika pasar saham dan harga rumah jatuh pada tahun 2008, Robert justru memutuskan untuk membeli saham dan rumah di tempat-tempat kepemilikan itu untuk selanjutnya rumah ini disewakan. Nah, ini bukan merupakan sebuah judi selama kita sudah mengetahui resikonya. Jadi ini juga merupakan satu alasan kenapa kita harus membangun keuangan kita, karena dunia itu selalu menawarkan kita peluang seumur hidup setiap hari dalam kehidupan kita. Namun kadang kita nggak mampu untuk melihatnya. Kemudian pelajaran atau bab yang keenam berjudul Bekerjalah untuk belajar, jangan bekerja untuk uang. Untuk menjadi orang kaya, menurut Robert, kita harus mempelajari beberapa skill, yakni kemampuan untuk menjual dan kepemimpinan. Robert sendiri cerita setelah lulus dia sebenarnya sempat diterima bekerja di Standard Oil dengan gaji yang tinggi dan fasilitas lainnya. Namun akhirnya ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan menjadi seorang tenaga penjual di Xerox, karena pada saat itu Xerox belajar untuk mengatasi rasa takutnya ditoleh orang. Setelah 4 tahun bekerja di Xerox dan menjadi top seller, Robert akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan masuk Korps Marinir atau Indonesia semacam TNI untuk belajar tentang kepemimpinan. Tentu saja ayah miskin sama sekali gak paham tentang keputusan yang diambil Robert, khususnya waktu meninggalkan Standard Oil dan menjadi seorang tenaga penjual. Tapi di satu sisi, ayah kaya justru sangat mengapresiasi setiap pembelajaran yang didapatkan oleh pekerjaannya. Kemudian bab yang selanjutnya adalah bab 7 berjudul Mengatasi Rintangan. Nah, setelah tadi kita belajar tentang melek keuangan dan juga tentang skill yang harus dipelajari, maka masih ada rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah rasa takut. Rasa takut kehilangan uang merupakan sebuah hal yang sangat real. Namun menurut Robert Kiyosaki, tidak ada satu orang kaya pun yang tidak pernah kehilangan 1 sendok dalam hidupnya. Ibaratnya kayak setiap orang yang mau masuk surga, tapi dia tuh gak mau mati gitu, gak mau meninggal. Yang kedua adalah sinimisme. Kadang ketika kita memulai untuk melakukan sesuatu, banyak kata-kata sinimisme yang muncul di lingkungan sekitar kita, dimana salah satunya adalah gimana contohnya, gimana kalau misalnya kita gagal, gimana kalau planet nggak berjalan sesuai rencana. Ya, memang dibutuhkan keberanian yang besar untuk tidak membiarkan ramalan atau omongan-omongan itu mempengaruhi keraguan dan ketakutan kita. Dan yang ketiga adalah mengatasi kemalasan, yang mana ya kemalasan ini sering muncul ketika kita berusaha untuk sesuatu tapi yang hasilnya belum kelihatan. Ya makanya kita membutuhkan tekad yang kuat ketika kita melakukan sesuatu. Dan yang keempat adalah mengatasi kebiasaan buruk, dan yang kelima adalah mengatasi kesombongan. Khususnya ketika apa yang sudah kita lakukan itu berhasil. Selanjutnya bab 8 berjudul Memulai, dan bab 9 juga berkaitan dengan memulai. Nah, tadi kan kita udah mendengarkan nasihat dari ayah kaya dan Robert kepada kita. Dan sekarang ada waktunya bagi kita untuk mulai melakukannya. Nah, Robert memberikan beberapa tips buat kita ketika kita memulai sesuatu. Yang pertama adalah temukan alasan yang lebih besar daripada kenyataan atau kekuatan semangat. Yang kedua, buat pilihan setiap hari atau kekuatan pilihan. Yang ketiga adalah pilihlah teman dengan semangat atau kekuatan pertemanan. Yang keempat, kuasailah sebuah formula, lalu pelajarilah formula lainnya dan kekuatan untuk belajar dengan cepat. Dan yang kelima, belajarlah Anda terlebih dahulu atau kekuatan disiplin diri Anda. Oke guys, jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan di sini atau di video kali ini. Kita sama-sama belajar untuk mulai bisa menerapkan sebagaimana nasihat ayah kaya tentang mengelola keuangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.